Halo Sobat Universe, apa kabar? Selama bertahun-tahun, gue percaya satu mantra. Kerja keraslah, maka sukses akan menghampirimu. Itu dari kata-kata motivator. Klasik banget ya. Gue bangun pagi buta ya. Pulang larut malam, ngopi sambil jantung berdebar-debar, napas cengap-cengap. Gue bilang yes ke semua apapun yang gue lakukan di hari ini dan merasa bangga sama lingkaran hitam itu ya di bawah mata gue nih ya, yang kurang tidur itu tandanya gue seorang pejuang gitu ya. Padahal no ya teman-teman, gue berhenti kerja keras justru ya, karena udah banyak kali sekali gamparan-gamparan bahwa realitanya kerja keras bagi gue gak cocok gitu, dan itu adalah keputusan paling tepat ya. Yang alarmnya adalah dari dalam diri gue sendiri ya, yang pernah gue ambil dalam hidup gue. Kenapa? Karena kerja keras itu dengan cara yang selama ini gue lakukan ternyata sama sekali nggak ada hasilnya. Memang ada beberapa mungkin yang cocok ya, jika cocok emang lanjutkan aja, tapi video ini dibuat untuk sharing-sharing aja teman-temannya ya, mungkin ada relate-nya nih sama gue ya Sobat Universe. Gue yakin sebagian dari kalian, teman-teman, pernah ngerasain hal ini juga ya. Kerja keras, ya, penting gitu ya. Ya, pagi-pagi udah merasa capek, tapi harus memaksakan semangat ya. Tengah waktu yang menumpuk kayak gunung ya, perasaan bersalah kalau nggak lagi ngapa-ngapain ya. Dan seolah-olah nih ya, bersantai itu hal yang dosa. Ya. Itu yang pernah gue lakuin waktu itu. Gue dulu adalah seorang mesin ya, kayak robot gitu, input kerja output hasil titik, nggak ada senang, nggak ada sedih, nggak ada, cuma harus selesai aja gitu ya. Hidup gue diukur dari seberapa banyak checklist yang berhasil gue coret setiap harinya, checklist. Dan puncaknya suatu malam gue ngelebur sendirian di kamar sambil ya lihat-lihat layar laptop, mulai blur ya, kepala gue pusing ya, sampai gue begadang. Saat gue coba berdiri, dada gue ngerasa deg-degan banget gitu, jantung berdebar kencang banget ya, sampai rasanya tuh mau keluar dari dada gue. Gue pikir ini sebuah perjuangan ya, karena perjuangan itu sama dengan ada pengorbanan, dan ini mungkin kayak gini kita dulu. Gue duduk di lantai sendirian, bahkan gue kayak nangis sendiri gitu ya, bukan karena takut mati tapi karena gue sadar gitu, kalau gue mati sekarang ya, satu-satunya warisnya yang gue tinggal itu nggak ada gitu ya, kayak ninggalin kuliah yang belum selesai, utang udah utang gue ya, dan pekerjaan yang belum selesai gitu ya, dan masih banyak hal-hal yang belum gue lakuin gitu. Gila nggak sih teman-teman kalau gue melakukan hal itu ya kan, hidup cuma sekali tapi gue ngabisin dengan cara seperti itu ya. Tapi sinilah titik baliknya. Nah, di titik terendah itulah adalah titik balik gua ya. Gua mulai bertanya, buat apa semua ini? Gua kerja keras dapat uang buat bayar kuliah, terus gua dapat IPK tinggi nih, tapi perut gua masih lapar-lapar aja ya. Tapi kenapa gua nggak pernah merasa cukup, dan seperti dirantai tangan gua itu nggak bebas, pengen liburan nggak bisa gitu ya, kayak lari di treadmill, lari terus tapi nggak tahu kemana, nggak sampai gitu ya. Gue baru sadar bahwa gue salah paham tentang arti kerja keras ya. Selama ini gue lakukan bukan kerja keras tapi kerja tanpa arah ya. Boleh kerja keras tapi lo harus tahu arahnya kemana. Tapi baik lagi di dalam diri gue nggak cocok ya. Gue sibuk tapi nggak produktif, gue mau ambil energi, banyak yang proyek-proyek yang gue nggak lakuin lagi ya sekarang ya. Gue berhenti total, tapi nggak total banget, tapi nggak membangun hal yang benar-benar bermakna buat hidup gue. Gue mengorbankan kesehatan, hubungan gue sama teman-teman gue, dan bahkan pacar gue, dan kebahagiaan untuk sebuah ilusi bahwa suatu hari nanti semuanya akan terbayar, dan realitanya nggak seperti itu teman-teman. Tapi suatu hari nanti gue nggak pernah datang, dan yang datang cuma kesalahan yang semakin dalam dan rasa hampa malah. Saat ini ya, gue nggak butuh kerja,
lebih keras, yang gue butuhin adalah lebih pintar, yaitu kerja di dalam batin gue sendiri, mendengarkan apa kata hati gue gitu. Jadi apa yang gue lakukan, gue berhenti. Tapi berhenti di sini bukan berarti jadi pengangguran, ya, malas-malasan dan nggak ngapain atau lontang-lantung gitu, enggak ya, bukan teman-teman. Gue berhenti, bagi gue artinya gue berhenti menyamakan hustle dengan worth. Gue berhenti mengaitkan harga diri gue, ya, gue dengan seberapa sibuknya gue nilai lu bukan dari berapa jam lu kerja, tapi dari impact yang lu buat dan kebahagiaan yang lu rasakan itu. Lalu yang kedua, gue berhenti jadi people pleaser. Gue berhenti kuliah karena faktor ekonomi, ya teman-teman. Bukan berarti gue ekstrim gitu berhentinya, nggak ada alasannya gitu. Ya karena apa, IPK yang tinggi dan gelar S1 gak bisa buat perut gue kenyang di saat ini gitu. Makanya gue berhenti, dan bahkan energi dan waktu gue tuh jadi lebih berharga dari sekedar angka di selembar kertas, dan bahkan makan hari ini pun sangat berharga dari sekedar angka dan selembar kertas. Lalu gue berhenti merasa harus selalu on. Gue tegaskan, gue pisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Nggak bawa laptop ke kamar, nggak lab untuk berdagang online. Waktu itu kan gue berdagang gitu, dagang parfum online. Gue berhenti itu, ya. Dan keajaibannya justru teman-teman, dengan istirahat yang cukup, kreativitas dan produktivitas gue justru meledak, dan gue fokus di satu titik aja, yaitu di bidang content creator ini gitu, dan sambil kerja. Yang paling penting, gue mulai kerja pintar. Kerja pintar itu bagi gue dari dalam diri gue, mendengarkan isi hati gue. Gue fokus pada 20% aja tugas yang memberikan dampaknya 80% hasilnya. Gue otomatis hal yang berulang, gue delegasi, gue berhenti jadi perfeksionis, gue berhenti dagang, gue berhenti kuliah, dan untuk hal yang nggak kritikal gitu ya. Gue mengalihkan energi gue yang dulu habis untuk sibuk menjadi energi untuk belajar ke dalam diri gue, ya, membangun hubungan yang sehat di dalam diri gue yang berkualitas, dan membiarkan tubuh gue bergerak sendiri dengan seakan-akan gue nih nggak ngapa-ngapain. Dan justru hoki kesempatan dan uang itu datang sendirinya ketika gue nggak ngapa-ngapain, ya. Ini disebut effortless. Secara finansial, ya, penghasilan gue alhamdulillah nggak turun, justru menaik, dan gue bisa nabung lagi. Justru gue dulu nggak bisa nabung, ya. Gue sadar bahwa intuisi gue menggerakkan tubuh gue ini ke arah yang sudah ditakdirkan untuk gue gitu. Bahkan terasa nggak apa-ngapain, tapi uang yang datang, ya. Secara mental alhamdulillah gue sehat, ya. Gue nggak lagi cemas berlebihan, dan gue sekarang udah tidur bisa nyenyak. Dulu gue sering insomnia. Bangun pagi dengan perasaan yang tenang dan lega, ya, bukan karena beban apa yang gue harus lakukan. Dan secara personal, gue punya waktu untuk mendengarkan apa kata hati gue, ya, untuk keluarga gue, untuk pacar gue, untuk my time, ya, kayak hobi gitu. Gue merasa terlahir menjadi manusia lagi dengan versi yang terbaik, bukan versi yang dulu yang kayak robot gitu, bukan, ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasain apa yang dulu gua rasain, lelah, terbakar, hampa, cukup dengarkan video kali ini, ya. Mungkin yang nggak cocok buat lo bukanlah kerja kerasnya, tapi cara lo bekerja keras selama ini, ya, caranya mungkin, ya. Mungkin lo seperti gua, ya, terjerat dalam budaya hustle yang toksik, ya, yang menyamakan kelebihan sama dengan kehormatan. Itu bullshit teman-teman, justru, ya. Itu lo justru di budak ego. Jangan sampai kalian menjadi budak dari ego kalian sendiri, karena kehormatan itu ketika kita menghormati diri kita sendiri, dan orang lain sebenarnya nggak peduli lu kerja keras atau enggak, karena nggak ada untungnya juga buat orang lain, ya kan. Kehormatan lu di mata orang lain itu ketika lu memberikan sesuatu, ada impact, ya, ada dampak, ya. Selagi lu kerja keras tapi nggak ada dampak buat orang lain, ya, orang nggak peduli gitu. Gue di sini bukan untuk menyuruh kalian untuk berhenti kerja, ya, bukan, ya, tapi untuk mengajak teman-teman sadar, ya, berhenti sejenak dan evaluasi. Tanya sama diri lu sendiri, apa yang cara gue
lakukan sekarang, ya apa ada dampaknya? Gue akan sampai di tujuan hidup yang benar-benar gue inginkan kah? Ya, coba tanya. Kerja keras itu seperti pedang bermata dua ya teman-teman, ya dia sangat berguna jika digunakan untuk membangun sesuatu yang benar dan terarah, dan caranya juga benar, atau apalagi yang cocok, itu bagus. Tapi jika digunakan dengan salah kalian, ya kalau nggak cocok itu, ini dia bisa menghancurkan fondasi hidup kalian sendiri, bahkan merebut kebahagiaan dalam diri lo sendiri. Jadi gue berhenti kerja keras dengan cara lama dan mulai bekerja dengan cara yang lebih cerdas dan manusiawi, terutama untuk manusiawi untuk diri gue sendiri gitu ya. Dan itu menyelamatkan hidup gue saat ini, dan alhamdulillah gue bahagia dengan cara yang baru ini. Dan sekarang giliran teman-teman, apakah teman-teman masih ngerasain hal yang itu? Coba tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya, sampai jumpa.